Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kaila Andrea Putri dengan nomor induk mahasiswa 218100007 dan kini berkuliah di semester 1 Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Putra Indonesia Cianjur. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Di video kali ini saya ingin menjelaskan komunikasi nonverbal. Apa itu komunikasi nonverbal? Komunikasi nonverbal yaitu komunikasi yang umumnya menggunakan bahasa tubuh atau yang tidak diucapkan dengan lisan. Dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan penelitian, sebenarnya sebanyak 80-90% mostly kita lebih banyak menggunakan bahasa atau komunikasi nonverbal dibandingkan komunikasi verbal. Menurut penelitian lain lagi menyatakan bahwa komunikasi verbal atau bahasa kita, kata-kata kita ini hanya berpengaruh sekitar 7% saja terhadap komunikasi yang kita lakukan. Selebihnya 55% itu dipengaruhi oleh body language atau bahasa tubuh. Kemudian sisanya lagi dipengaruhi oleh ekspresi wajah kita. Jadi ternyata komunikan atau orang yang menerima pesan lebih mempercayai gerak tubuh dan ekspresi wajah kita. Ada yang menyatakan bahwa komunikasi nonverbal ini lebih sulit ditafsirkan daripada komunikasi verbal. Kenapa komunikasi nonverbal ini lebih sulit ditafsirkan? Karena banyak simbol dan banyak tafsir yang tidak ada penjelasan dari verbalnya, sehingga bisa saja kalau saya menonton iklan misalnya ya, tentang suatu produk deterjen, lalu di situ kemasannya berwarna putih. Di situ menunjukkan komunikasi nonverbalnya bahwa produk deterjen ini khusus untuk memutihkan dan membersihkan baju atau celana. Tapi bisa saja itu dimaknai lagi oleh orang lain bahwa produk ini khusus untuk celana dan baju yang berwarna putih. Misalnya seperti itu. Jadi banyak makna atau sulit ditafsirkan jika tidak dijelaskan dengan bahasa verbal. Fungsi perilaku nonverbal. Nah, ini sangat menarik sebetulnya. Apa sih fungsi perilaku nonverbal itu dan kenapa harus ada nonverbal? Selain dikatakan bahwa komunikasi nonverbal paling berpengaruh dalam komunikasi sehari-hari, yang pertama, perilaku nonverbal ini bisa mengulangi perilaku verbal. Contohnya, ketika kita berkata, "Jangan berisik ya," kemudian tidak ada yang mendengar. Atau kita sudah bilang, "Jangan berisik," tapi beberapa menit kemudian, audiens atau anak-anak di ruangan kita ini masih berisik. Maka kita akan melakukan perilaku nonverbal yang hanya mengacungkan tangan di depan bibir, lalu orang-orang akan paham apa maksud tersebut. Kemudian memperteguh atau menekankan atau melengkapi perilaku verbal. Seperti yang kita ketahui, nada bicara kita ini juga merupakan bagian dari komunikasi nonverbal. Yang selanjutnya, perilaku nonverbal dapat menggantikan perilaku verbal. Jadi, maksudnya, di sini kita tidak perlu mengucapkan kata-kata verbal, tidak perlu mengeluarkan kalimat "tidak mau", karena hanya dengan menggelengkan kepala saja orang-orang sudah paham bahwa maksud kita itu tidak mau gitu. Lalu yang selanjutnya, perilaku nonverbal dapat bertentangan dengan perilaku verbal. Karena di sini dikatakan, perilaku verbal ini ternyata bisa dimanipulasi. Kata-kata kita itu bisa disetting semau kita. Sedangkan nonverbal itu lebih alamiah, secara tidak sadar itu akan muncul begitu saja. Sehingga kalau misalnya nih, seorang cewek tiba-tiba diam, kemudian ditanya sama cowoknya, "Kamu kenapa sih diam aja?" Yang perempuan biasanya akan menjawab, "Gak apa-apa." Nah, verbalnya bilang gak apa-apa, tapi ekspresi wajah dan bahasa tubuhnya menunjukkan bahwa dia sedang kenapa-kenapa. Nah, itu yang dikatakan perilaku nonverbal dan verbal itu bisa bertentangan ya, gitu teman-teman. Komunikasi nonverbal dipengaruhi oleh reference dan experience. Bukan hanya reference dan experience individu yang memberikan pesan, tapi reference dan experience orang yang menerima pesan. Karena komunikasi nonverbal itu contohnya simbol, gestur, gerak tangan, sentuhan, vokalik, dan kronemik. Yang paling umum dalam komunikasi nonverbal yaitu simbol. Misalnya, ketika kalian sedang melihat lukisan atau hal-hal yang menarik di sekitar pameran, lalu kalian mengacungkan jempol, orang-orang sudah tahu bahwa itu artinya bagus atau kalian menyukai benda tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah vokalik, yaitu nada intonasi kita bicara. Tinggi rendah nada kita bicara akan menentukan pesan yang disampaikan itu seperti apa. Misalnya, ketika kita sedang marah kepada seseorang, otomatis nada bicara kita akan meninggi dari biasanya.
Kemudian sentuhan. Nah, sentuhan itu bukan hanya berjabat tangan atau bersalaman, akan tetapi ketika bahu kita saling berdesakan, itu juga merupakan sentuhan. Sikut kita saling menyenggol, itu pun sentuhan. Dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, itu disebut sentuhan juga. Nah, teman-teman sudah mengerti kan? Jadi, komunikasi nonverbal itu komunikasi yang tidak diucapkan dengan lisan dan juga banyak jenisnya. Bukan hanya simbol, yaitu seperti yang saya sebutkan tadi, ada juga gestur, gerak tangan, sentuhan, vokalik, dan kronemik. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai komunikasi nonverbal. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.